Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Juga ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa, saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan loh, bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26 sementara saya posting tanggal 1 April? Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu Pak. Peristiwa ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu? Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang, saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi. Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Jadi dia lebih baik fokus sama persoalannya itu. Jangan mengkait-kaitkan saya dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persoalan siapa benar, siapa salah, nanti kita diuji nanti. Akan ada aparat penegak hukum, ada pengadilan ke depan. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmudjo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmudjo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmudjo gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu, itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Ismon.